Oke, halo guys semuanya, selamat datang di channel Sades. Kali ini saya akan membahas alur cerita manhwa yang akan membuat jiwa-jiwa brutal dalam diri Anda mulai bangkit dan bergejolak. Tapi sebelum ke videonya, seperti biasa saya mengingatkan untuk Anda sekalian mengklik tombol like and subscribe terlebih dahulu. Jika sudah, mari kita mulai saja. Kisah diawali dengan memperlihatkan kilasan balik dari seorang lelaki yang bernama Lubu. Mulai dari membunuh ayah angkatnya sampai menjadi anjing dari seorang penjahat perang. Dan setelah melewati berbagai hal dalam hidupnya berhenti pada sebuah kegagalan, yang mana dia akan dikenal sebagai pecundang sepanjang sejarah. Dan kini kita diperlihatkan di waktu ketika sehari sebelum perang Shisui. Nampaknya kepala Lubu sakit karena mendengar suara-suara misterius yang berkata takdirnya hanya untuk menjadi pencundang. Tapi dia tidak terlalu mempedulikannya dan bercanda dengan bawahannya yang bernama Hucheng. Kali ini kita akan diperkenalkan dengan sosok dari badut sejarah yang bernama Hujen. Gak di zaman manapun karakter badut pasti selalu ada. Hujen nampak menegur Lubu dan mempertegas posisinya yang sekarang menjadi jenderal utama di perang kali ini. Nampaknya Lubu langsung tersinggung dan bersiap untuk mengangkat senjatanya, yang langsung membuat badut Hujen langsung ketar-ketir. Padahal dia yang mulai. Dan kita akan diperkenalkan juga dengan sosok jenderal yang paling loyal meski pemimpinnya badut sekalipun, bernama Hu Qiao. Kita sebut aja Jenderal Lu. Nampaknya ia mencoba menenangkan situasi dan menyuruh mereka untuk fokus kepada musuh ketimbang bertengkar. Seperti biasa, Lubu dan bawahannya selalu menertawakan kelakuan badut Hujan dan menyuruh pasukannya juga ikut tertawa. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan mereka menuju medan perang. Di tengah perjamuan makan, badut Hujan terus-terusan merendahkan lawannya, bukannya mengatur strategi atau membahas segala kemungkinan yang akan terjadi di dalam perang. Yang membuat Lubu setika jengkel dan mempertanyakan kenapa badut ini bisa menjadi jenderal utama. Jenderal Lu langsung menghunuskan senjatanya. Namun Lubu terus menginjeksi badut ini sampai dia marah. Ia pun mempertanyakan strategi mereka yang terlalu ceroboh dan sembrono. Si badut ini hanya bisa terdiam. Dirasa hanya akan buang-buang nyawa saja, Lubu pun langsung meninggalkan tempat tersebut. Si Lubu di dalam sejarah nampak tidak ikut di perang kali ini. Akan tetapi saat dia hendak tidur, suara-suara itu kembali mengganggunya. Seketika dia terbangun di alam yang tidak ia ketahui. Dan muncul sebuah sistem yang tidak ia pahami. Kini di hadapannya ada sebuah pilihan, yes or no. Karena penasaran dia pun memencet yes. Seketika dia terbangun di zaman dinasti yang berbeda. Dan dia terlahir menjadi seorang bayi dari seorang petani. Kini dia menginjak umur 7 tahun. Dia selalu diledek oleh anak-anak tetangga karena memiliki tatapan yang mengerikan. Nampaknya pembulian juga terjadi di zaman manapun. Lubu menatap balik mereka. Trio pembuli itu langsung menghajar Lubu. Dia kalah karena kekuatan fisiknya yang tidak seperti dulu. Setelah itu dia baru menyadari setiap tindakannya akan memunculkan notifikasi dan menghitung stats miliknya. Stats reputasinya bertambah 1 karena dia berkelahi tadi. Jadi kali ini dia mencoba untuk meningkatkan statsnya terlebih dahulu. Ada banyak stats yang tersedia, mulai dari stats kekayaan, reputasi, kekuatan, kecerdasan, dan lainnya. Dia rasa yang lainnya mustahil, dia memilih stats kekuatan saja. Dia yang sedang berlatih ditegur bapaknya dan menyuruhnya untuk bekerja daripada bermain-main. Walau sudah bekerja keras, stats kekuatannya bertambah dengan cukup lambat. Pada usia 9 tahun, adik Lubu pun lahir. Karena ekonomi keluarga mereka sangat miskin, sang ayah sempat menyarankan untuk menjual anaknya. Pada zaman itu sudah menjadi hal lumrah, jadi jangan heran. Lubu yang mendengar hal tersebut mencoba menghentikannya dan menawarkan diri untuk bekerja keras demi membesarkan adiknya. Karena dirasa tekad Lubu yang kuat, bapaknya pun terpaksa menerimanya. Lubu pun mulai membantu kerja di ladang, yang bahkan ia tak pernah menyentuhnya sama sekali di kehidupan dulunya.
Dengan hasil kerja keras, panen mereka menjadi cukup sukses dan membuat reputasinya juga naik 2 poin. Tapi dia bingung kenapa tas kekayaannya tidak naik-naik. Ya, realitanya emang gitu, kasta rendah meski berusaha keras belum tentu bisa kaya. Dia pun menanyakan kepada ayahnya, kenapa mereka harus membayar pajak pada kepala wilayah dan pemerintah sekaligus. Padahal mereka yang bersusah payah mengelola tanah dan bertani setiap harinya. Ayahnya pun hanya bisa berkata, seandainya mereka menurunkan pajak, mungkin kita tidak akan kelaparan. Akan tetapi kita harus tetap bersyukur dengan apa yang ada. Intinya pola pikir orang miskin yaitu sing penting sabar. Mendengar jawaban tersebut, Lubu sangat marah dan geram di hatinya. Mengingat dia adalah mantan seorang jenderal yang hebat, harus melarat seperti ini. Dirasa bertani saja tidak akan cukup. Dia pun memilih untuk berlatih berburu. Dengan permodalkan anak panah, dia setidaknya bisa mendapatkan hewan buruan. Karena itu juga dia memiliki skill memanah yang hebat. Setelah bersusah payah berburu, pulang-pulang malah disambut oleh bajingan tuan tanah yang sangat rakus dan ingin mempajaki hasil buruannya. Lugu yang masih temperamen, karena emang itu sifat aslinya, langsung murka dan melawan balik si tuan tanah, yang membuat si tuan tanah seketika murka. Ayahnya yang bermental orang miskin sejak lahir seperti saya langsung memohon ampun kepada beliau. Tapi berbeda dengan Lubu yang kini kesabarannya telah sampai pada batasnya, dia pun langsung mengambil pisau dan mengancam si bajingan itu, yang seketika membuat poin reputasinya naik 1 poin. Tuan tanah nampak ketakutan. Di tengah situasi itu, sang ayah berusaha menghentikan dan memarahi anaknya. Dia mencoba memohon ampun, tapi si gendut itu langsung kabur. Perdebatan hebat di antara mereka pun tak terhindari. Lubu masih tidak tahu cara bertahan hidup orang miskin. Dia pun mendapatkan tamparan dari sang ayah. Di tengah situasi itu ada sebuah keributan. Nampaknya terjadi sebuah kebakaran. Ternyata rumah mereka dibakar habis oleh si bajingan tadi. Bahkan dengan tega membakar hidup-hidup ibu dan adiknya Lubu. Lubu berusaha masuk ke kobaran api tersebut demi menyelamatkan adik dan ibunya. Akan tetapi ayahnya mencegah hal tersebut dan tidak ingin kehilangan siapa-siapa lagi. Api telah padam, bersisa abu dan tangisan dari mereka. Di tengah keputusasaan tersebut, orang-orang di sekitar malah mencemooh mereka. Lubu yang mendengar hal tersebut langsung gelap mata dan kini dipenuhi kemurkaan. Ayahnya mencoba menghentikannya, namun yang kini ia lihat bukanlah anaknya, melainkan jelmaan dari monster yang mengerikan. Dan pembantaian pun dimulai. Sambil mengingat kenangan ibunya yang selalu memberikan dia kasih sayang yang belum ia pernah dapatkan di dalam hidupnya, ia membawa api kemarahan dan membantai satu persatu orang yang ada di sana. Apalagi dia menganggap adiknya seperti anaknya sendiri, tapi kenangan indah itu kini telah hancur. Tanpa berbelas kasih, dia membantai siapapun yang ada. Warga mencoba untuk melawan, tapi mereka malah menyerahkan nyawa mereka. Dan yang kabur ia panahi. Setelah ia membantai seluruh warga desa, dia langsung menuju ke tempat si bajingan. Layaknya seekor monster, dia tidak peduli siapapun, tetap akan ia bunuh. Dan setelah membunuh si bajingan, terus dia membakar semua rumah yang ada. Ia pun menemui ayahnya dan bersujud memohon ampun dan meminta ayahnya untuk tetap hidup bersamanya. Sayang sekali ayahnya tidak bisa karena harus menemani adik dan ibunya dan menyuruh anaknya untuk pergi. Sambil menangis, ia tak ingin melihat ayahnya yang pergi menyusul ibu dan adiknya. Dia tak tahu harus pergi kemana, apalagi sekarang dia telah menjadi seorang buronan. Para prajurit nampaknya telah tiba dan mencari keberadaan Lubu. Lubu yang kini ada di genteng langsung memanahi mereka dan lari secepat mungkin. Para tentara sempat menyerang balik, akan tetapi kelincahan dan kehebatan mereka tidak sebanding dengan bocah tersebut. Lubu memilih lari ke hutan. Di atas pohon dia mengintai 3 orang tentara.
dan langsung memanah satu orang tentara dengan sangat akurat. Satu tentara pun telah tumbang. Tidak tinggal diam, mereka pun langsung membalas, tapi Lubu dapat menghindar dan memanah balik sambil di udara. Orang kedua pun juga tewas. Dirasa tidak bisa melawannya sendiri, sang tentara itu pun menembak anak panah fluid agar lokasi Lubu dapat diketahui oleh rekannya. Lubu mengetahui itu pun langsung berlari dengan sangat kencang. Saat tengah berlari, di hadapannya ada sebuah anak panah, namun ia dapat menghindarinya. Sambil menghitung anak panahnya yang tinggal tersisa sedikit, tiba-tiba datang serangan lain dari arah berlawanan yang langsung mengenai pundaknya. Ternyata kini ia telah benar-benar terkepung. Hujan turus dengan sangat deras. Kini terkapar seorang bocah yang terkena banyak anak panah. Lobo tidak ingin ini semua berakhir begitu saja dan mengambil pisaunya. Dia yang masih mencoba melawan itu pun langsung dihujani puluhan anak panah. Sang tentara bertanya, "Apakah kau menyesal?" Lobo yang sekarat berkata, "Bangsat kau." Tentara itu menyayangkan akan keberanian Lubu yang tidak digunakan di tempat seharusnya, lantas menebas leher miliknya. Kini mungkin dia akan merenungkan kembali atas segala sikapnya, dan simulasi pertama pun telah berakhir. Lubu pun kembali ke dunia sistem, yang kini tengah menghitung hasil akhir atas semua tindakannya yang ia lakukan selama simulasi. Final poin reputasi 15 poin, final poin kekayaan 0 poin, final kekuatan 10 poin, dan terakhir kecerdasan 0 poin. Dan hanya mendapatkan nilai C karena mati dengan mengenaskan. Dia pun mendapatkan beberapa poin yang bisa ditukarkan dengan beberapa skill dan memilih penguatan jantung. Yang hal tersebut langsung ditransfer pada tubuh aslinya. Dan Lubu pun kembali ke tubuh aslinya. Ternyata waktu di dunia asli seperti terhenti, padahal ia telah hidup di dunia simulasi selama 13 tahun lamanya. Dia kini merubah keputusannya sekaligus sejarah di dunia tersebut. Si badut hujan nampak ingin menyerang perkemahan Sunjian. Dirasa strategi dongonya akan berjalan lancar, ia pun tersenyum dan langsung memerintahkan semua pasukannya untuk bersiap menyerang. Jenderal Lu memberikan perintah untuk menyerang pada pasukannya dan dengan mudah menerobos perkemahan mereka yang nampak kosong, yang artinya semua ini hanyalah jebakan. Menyadari hal tersebut, dia pun menyuruh mereka untuk mundur. Akan tetapi tiba-tiba serangan panah berapi menghujani mereka. Di tengah kekacauan itu, badut hujan yang panik sendiri langsung ngacir meninggalkan pasukannya. Bang badut banget sih ini. Nampak pasukan-pasukannya yang ia tinggali langsung dikepung oleh serangan musuh. Hujan merasa lega, ia bisa kabur sendiri. Akan tetapi kini di hadapannya muncul seseorang yang mengincarnya. Dan badut dongo ini malah meminta perlindungan yang tentu saja tidak ada satupun tentara di sekitarnya. Padahal lu sendiri yang ninggalin mereka lutut. Si badut gendut ini mencoba memberikan perlawanan. Nampaknya ia masih bisa memberikan sedikit perlawanan. Dan baru sebentar saja langsung kecapean. Hujan pun langsung mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu ngacir. Yang bahkan membuat lawannya heran kok ada manusia sepengecut dia. Jenderal Lu masih berhasil selamat dari jebakan yang tadi dan langsung bergabung dengan pasukan yang ditinggalkan oleh Hujan. Ia pun menanyakan keberadaan si badut. Nampaknya si badut kini tengah dikejar. Saat hendak membunuh Hujan, serangan mendadak dari Jenderal Lu berhasil membuat kepalanya melayang. Hujan yang selamat sempat-sempatnya nyalahin Lubu, aduh. Tapi nampaknya kini ia tak bisa kabur lagi karena Sunjian telah muncul. Dengan gagah berani, Jenderal Lu menyuruh Jenderal Utama untuk mundur. Tapi tanpa disuruh, badut itu emang udah mau menjadikan dia sebagai umpan agar dirinya bisa kabur. Yang membuat Jenderal Lu terheran-heran. Jenderal Lu pun menarik napasnya dan berteriak mengajukan duel antar kesatria. Walau ia telah mencoba memprovokasi untuk membuat Sunjian berduel, nampaknya itu tidak mempan.
Kini dia sendirian harus menghadapi ratusan tentara milik Sun Jian. Walau agak disayangkan di hatinya, harus mati hanya untuk badut Hujen. Tapi dia tetap loyal dan merasa akan mati terhormat sebagai jenderal. Akan tetapi sebuah panah melesat dan memantai musuh yang ada di hadapannya. Dan Jenderal Lubu pun telah tiba sebagai pahlawan di sini. Hujen nampak kaget melihat kedatangan Lubu. Lubu langsung mengarahkan anak panahnya kepada si badut. Sempat mengira dia akan mati, ternyata panah itu sengaja meleset dan hampir membunuh Sun Jian. Sun Jian pun lantas menanyakan siapa dia kepada bawahannya. Bawahannya pun menjelaskan bahwa itu adalah Lubu. Pasukan berkuda Lubu pun langsung menerobos dan bentrokan pun dimulai. Dengan mengeluarkan aura membunuh, Lubu memantai musuhnya dengan sangat brutal. Dia membuat Sun Jian seketika ketar-ketir. Dua bawahan Sun Jian langsung mencoba menghadangnya. Salah satunya langsung turun di tempat. Sedangkan satunya lagi hendak menyerang dari belakang, tetapi dia malah hampir menyusul rekannya. Nampaknya Hujen masih sibuk lari dan ingin membuat laporan palsu kepada Perdana Menteri dan mau melimpahkan semua kesalahannya kepada Lubu. Aduh. Nampaknya Lubu masih belum bisa mengendalikan kekuatannya. Dan saat hendak memenggal lawannya, Sun Jian pun maju dan langsung menyerang dari belakang. Namun dengan cepat Lubu dapat menangkisnya. Duel pun dimulai. Senjata mereka saling beradu. Mereka saling menyerang satu sama lain. Sun Jian sangat heran karena Lubu tidak terlihat kelelahan sama sekali. Yang ternyata itu efek dari penguatan jantung yang dia dapatkan. Udah mah OP tambah OP dong bang. Lubu pun menggunakan kedua tangannya dan ingin mengakhiri permainan ini. Saat kepalanya hendak ditebas, nampak prajurit tadi masih hidup dan menahan serangan tersebut. Terus dia meminta untuk tuannya mundur. Sambil menangis melihat rekannya mempertaruhkan nyawanya, dia pun memacu kudanya untuk mundur. Tapi nampaknya Lubu tidak akan membiarkan hal tersebut dan melesatkan sebuah anak panah dengan penuh kekuatan. Dan jelek panah itu pun menembus badan Sun Jian. Sang jenderal tahu bahwa dia akan mati dan meminta anak buahnya untuk tidak berpaling dan fokus mundur sambil menitipkan keturunan terakhirnya pada mereka. Dan Sun Jian pun terbang dari atas kudanya. Nampaknya meski dia terkapar di tanah, dia masih tetaplah seorang pejuang yang hebat. Dan perubahan dalam sejarah pun terbentuk. Yang harusnya Jenderal Lu yang mati, malah Sun Jian yang harus terbunuh. Setelah menebas kepala Sun Jian, perang pun berakhir dengan kemenangan di pihak Lubu. Sang Lubu pun menenteng kepala Sun Jian yang membuat prajurit bersorak ramai memuji namanya. Jenderal Lu memberikan hormat dan sangat berterima kasih atas bantuan Lubu. Tapi Lubu yang sekarang tidak terlalu sombong dan mencoba mengambil hati Jenderal Lu. Lantas mereka pun langsung berjalan pulang. Berpindah ke tempat seorang bangsawan yang berkhianat, dia langsung ketar-ketir karena sebuah kebusukannya diketahui oleh Jenderal Lubu dan langsung dihukum mati. Lubu pun menyuruh seseorang untuk mengambil alih kekuasaannya karena Lubu ingin pergi. Lubu memutuskan untuk pulang dulu ke rumahnya karena bagi ia telah meninggalkan mereka dalam waktu yang lama. Di depan kediaman Perdana Menteri, ia disambut oleh seseorang yang bernama Wang Yuan dan memberitahukan kabar tentang laporan palsu si badut yang sepenuhnya menyalahkan Lubu. Lubu lantas tertawa dengan sangat keras dan menunjukkan sebuah bungkusan. Di sana nampak badut masih saja mencoba menyalahkan semuanya pada Lubu dan memprovokasi Perdana Menteri sekaligus ayah yang angkatnya Lubu untuk menghukum matinya. Seorang prajurit membawa sebuah berita kemenangan besar yang mereka terima di perang tadi,
yang sontak membuat Dong Zhuo menatap tajam si badut ini. Si Hujan menyebut itu pasti berita palsu. Akan tetapi seseorang datang menyela dan melemparkan kepotongan kepala Sun Jian, yang seketika membuat Perdana Menteri sangat senang. Kita abaikan para wanita yang sedang ketakutan, anggap saja gak ada. Peng Xian pun langsung memberikan hormat salam kepada ayah angkatnya. Hujan dengan skill badutnya terus nyerocos, yang membuat Perdana Menteri kesal dan menyuruh badut itu keluar sambil berguling. Dia pun memikirkan tentang hadiah apa yang pantas diberikan dan menanyakannya pada penasihatnya. Tapi Lubu Yangki nampaknya tak ingin terlalu rakus dan meminta pangkatnya jangan terlalu tinggi. Kita juga akan diperkenalkan dengan penasihat tadi yang bernama Liru, yang memiliki julukan pendekar beracun yang penuh dengan kelicikan. Lubu juga berharap suatu hari bisa menebas kepala miliknya. Pun telah kembali ke rumahnya. Kini dia ditemani istrinya yang sangat cantik. Dia pun minum-minum dan jangan ditanya kelanjutannya, kita skip. Setelah perang hebat berakhir, Lubu pun tertidur dan memasuki dunia sistem lagi. Kini dapat memilihan kehidupan baru dan job baru. Tapi dirasa masih banyak penyesalan di dunia sebelumnya. Jadi dia memilih mengulang kehidupan sebelumnya. Dia pun sedikit melihat-lihat beberapa fitur lainnya yang dimana banyak hal yang bisa dibeli dengan poin. Tapi dengan poinnya yang sedikit, dia hanya dapat membeli sesuatu yang tidak berguna. Kehidupan kedua pun dimulai seperti yang pertama kalinya, namun satu hal pun yang membedakan, di mana kini dia membuat tindakan yang berbeda dari sebelumnya, yang membuat tuan tanah seketika senang. Berkat itu pajak keluarganya juga dikurangi, yang membuat ayahnya sangat senang. Keluarganya juga senang karena kini mereka tidak perlu kelaparan lagi. Lubu pun merenungkan kembali semuanya. Dan beginilah cara hidup rakyat jelata. Lubu kini mulai terkenal sebagai pemburu handal di desa tersebut. Sedangkan teman sebayanya malah asik bergosip dan nganggur seperti saya. Di depan pintu gerbang, dia dipanggil oleh seorang tentara yang nampak tidak asing. Ternyata tentara itu yang sempat menembas lehernya di kehidupan sebelumnya. Dia mengajak Lubu untuk bergabung menjadi seorang prajurit. Lubu pun menerima tawaran tersebut. Sang tentara nampak senang dan menanyakan namanya. Dengan lantang dia berkata, "Aku Lubu yang akan dikenal oleh seluruh dunia." Dan Lubu pun kini nampak telah menjadi seorang prajurit biasa. Ia harus berperang tanpa kuda dan senjata andalannya. Walau dia telah melewati banyak perang dan memantai banyak musuh, dia tetap berada di pangkat yang rendah, yang membuat dia sangat tidak puas. Perang biasanya nampak telah berakhir. Mereka mengobrol dan memuji akan kehebatan Lubu. Tapi walau dia terkenal dan memiliki banyak jasa, pemimpin tidak pernah menaikkan pangkatnya, dikarenakan iri padanya. Pemimpinnya nampak tersenyum cabul dan memberikan dia sedikit pasukan, lantas menyuruh Lubu untuk menjalankan misi bunuh diri. Si badut ini nampaknya tidak tahu siapa yang ada di hadapannya. Karena telah habis kesabaran, kini Lubu pun mulai membangkang. Saat si badut ini hendak mengeluarkan pedangnya, kedua tangannya langsung dipotong dengan cepat oleh Lubu. Tapi sebelum lanjut, mari kita sedikit berkenalan dulu dengan dunia Lubu sekarang. Walau ini hanya simulasi, tapi kondisinya mirip dengan kondisi dinasti Song dan Yuan, yang dimana budayanya sedikit lebih maju. Akan tetapi mereka memiliki musuh abadi, yaitu suku utara, yang kalau di sejarah asli mereka itu mungkin cikal bakal dari bangsa Mongol. Kalau gak salah sih, ya kalau gak salah berarti benar. Jadi mari kita lanjut lagi. Si badut pun teriak-teriak kesakitan yang membuat beberapa prajurit memeriksanya. Dan Lubu pun langsung menanamkan tekad pemberontakan kepada mereka. Nampaknya prajurit itu juga sama tidak sukanya dengan si badut ini. Kini pun di luar prajurit tengah berkumpul. Lubu pun memberikan semacam pidato kepada mereka.
dan menyuruh mereka untuk memilih antara si badut atau dirinya. Para prajurit nampaknya lebih setuju dengan tindakan Lubu dan mendapatkan dukungan dari semuanya. Tapi hal itu tidak berlangsung lama karena mereka mulai gusar tentang situasi perang yang mereka hadapi. Tapi dengan membara, Lubu memberikan tekad dan semangat kepada mereka. Dia pun juga merasa bangga atas tindakannya. Malam pun tiba, Lubu di ruangan komando sedang memikirkan strategi apa yang bisa memenangkan peperangan yang kalah jumlah ini. Karena dia mengetahui sifat mereka, maka diputuskanlah untuk menciptakan sebuah jebakan. Meski berisiko tinggi, akan tetapi mereka tidak punya jalan untuk mundur. Ingat kembali perkataan Sun Jian yang kini ia mulai pahami. Seseorang prajurit masuk dan menanyakan tentang apakah Lubu serius mengirim rekan seperjuangannya untuk berada di garis depan, alias tim bunuh diri. Tapi Lubu nampaknya sudah siap mengorbankan segalanya. Pasukan suku barbar pun kini telah tiba, yang berjumlah sangat banyak. Mereka pun langsung menyerang. Di garis depan rekan-rekan lamanya tahu mereka hanya dijadikan pion dan hanya bisa mengutuk Lubu atas tindakannya. Yang namanya perang ya begitulah, harus membuang segalanya demi kemenangan. Dan pasukan tadi pun telah dilibas habis. Tujuan utama Lubu adalah membuat mereka membabi buta, agar mereka lengah dan mudah dipancing. Lubu pun maju dan mengincar pemimpinnya agar komando mereka menjadi kacau. Dengan cepat dia bisa tahu siapa pemimpinnya dan langsung menerjang orang tersebut. Dia juga sudah memperkirakan bahwa kudanya akan diserang. Jadi dia melompat ke kuda lawan. Dan pertarungan di atas kuda pun tak terelakkan. Sempat sedikit terpojok, tapi dia memanfaatkan posisi mereka yang berada di atas kuda yang jelas tidak stabil. Setelah membuat kudanya berdiri, dia pun langsung menebas leher sang pemimpin tersebut. Semua pasukan yang melihatnya langsung terkejut. Lubu pun langsung lari dengan kuda lawannya, yang membuat mereka pun langsung terpancing. Melihat Lubu kembali, pasukan pelontar pun dengan cepat menembakkan senjata mereka. Itu memang efektif untuk melawan banyak musuh, tapi tujuan utama Lubu adalah membelah formasi mereka. Sehingga dengan mudahnya mereka masuk ke lubang kematian yang telah dipersiapkan. Suatu kelemahan dari pasukan berkuda adalah mereka sulit mengendalikan momentum. Karena kalau yang di depan mengerem atau belok mendadak akan membuat tabrakan beruntun. Pasukan kuda yang masih jauh di belakang ketakutan melihat teman-temannya menghilang dari pandangan mereka. Karena tidak adanya pemimpin, pasukan itu mengira lawannya telah menggunakan sihir. Jadi mereka memilih untuk mundur, yang artinya pasukan Lubu telah menang dengan telak. Semua merasa senang dan makin menghormati pemimpin baru mereka. Lantas mereka pun langsung bersumpah setia kepada Lubu, yang membuat reputasi Lubu semakin naik. Ya, walaupun begitu, tadi itu benar-benar sebuah pertaruhan besar. Dia pun juga makin tahu pentingnya sebuah strategi dalam perang. Pasukan sempat ribut karena mengira pasukan suku utara telah kembali dengan jumlah yang lebih banyak. Lubu pun langsung memimpin pasukannya untuk bersiap. Tapi Lubu langsung menyadari mereka bukanlah musuh, melainkan rekan mereka, yang dipimpin oleh seorang jenderal yang bernama Jenderal Yan. Dan sampai di sini saja terlebih dahulu. Kita akan lanjut lagi di next video. Jadi jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung saya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di next video.